Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah. Baik, saya di sini akan melaksanakan tugas perbandingan pendidikan. Tugas yang pertama yaitu perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pendidikan agama, terutama agama Islam. Sejak sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga sampai perubahan kurikulum yang dilakukan pada era SKB 3 Menteri. Nah, hal ini disebabkan karena penyebaran ajaran Islam dimulai melalui media pendidikan, sehingga perkembangan pendidikan Islam juga sering dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Kemudian akan ditemukan bentuk struktur kurikulum madrasah yang telah dikembangkan. Untuk lebih jelasnya dalam pembahasan berikut. Yang pertama, pendidikan agama sebelum kemerdekaan. Menurut Sabarudin, pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan yang berlandasan ajaran keagamaan, yang kedua pendidikan yang berlandasan kepentingan penjajahan, dan yang ketiga pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, ketiga macam tersebut dapat digolongkan menjadi 3 periode. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam pada periode kolonialisme Belanda dan Jepang. Yang ketiga, pendidikan Islam pra-kemerdekaan. Pendidikan Islam pada masa ini disebut dengan Bumi Putra atau pendidikan Islam yang diikuti oleh orang-orang pribumi Indonesia. Sistem pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda secara garis besar terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, yang kedua sistem pendidikan surau atau langgar, yang ketiga sistem pendidikan pesantren. Yang kedua, pendidikan agama pasca kemerdekaan. Pada awal pemerintah Orba, kebijakan pendidikan agama Islam masih meneruskan apa yang digagas pada Orla, sehingga perhatian kepada madrasah masih belum maksimal. Madrasah pada masa itu belum dianggap sebagai bagian dari pendidikan nasional. Terlebih lagi, muncul indikasi adanya dualisme pendidikan, yaitu oleh madrasah dan pesantren. Akibatnya muncul stigma negatif tentang pendidikan agama sebagai berikut. Yang pertama, agama hanya pandang sebagai ilmu yang mempelajari teknologi saja. Yang kedua, pendidikan agama terkesan eksklusif dan terpecah-pecah dalam buku umat Islam sendiri. Yang ketiga, pendidikan agama menulurkan IQ tak bermutu dan rendah. Yang ketiga, bentuk struktur kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah sejak pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga era SKB 3 materi dan setelahnya berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada zamannya. Nah, hal ini menjadikan bentuk sistem dan materi kurikulum bervariasi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing zaman. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu kebijakan pendidikan di Filipina. Pendidikan madrasah di Filipina. Pemerintah Filipina, walau agak lamban bertekad untuk menyatukan semua wilayah dalam konsep negara Filipina. Karena itu, beberapa usaha mengintegrasikan umat Islam dalam politik Filipina terus diupayakan. Beberapa perjanjian dilakukan antara pemerintah Filipina dengan kelompok Moro seperti perjanjian Tripoli, perjanjian Filipina dengan MNLV, terakhir perjanjian pemerintah Filipina dengan MILV. Sering berjalan waktu dalam rangka menginteraksikan politik umat Islam dalam kerangka negara Filipina. Nah, beberapa akomodasi dilakukan pemerintah Filipina untuk mengambil hati umat Islam, di mana makalah tersebut kemudian diterima menjadi rekomendasi Kongres, yakni yang pertama, pemanduan suatu kurikulum 10 tingkat bagi pendidikan bahasa Arab atau studi keislaman ke dalam sistem sekolah umum yang terintegrasi. Yang kedua yaitu reorganisasi. Yang ketiga, standarisasi. Keempat, program latihan singkat bagi guru dan
pengelola pendidikan dalam bidang administrasi, pengelolaan, bahasa Arab, dan studi Islam. Yang kelima, pengorganisasi suatu yayasan swasta dalam pengumpulan dana untuk memenuhi atau melanjutkan kesinambungan pendidikan. Pada tahun 1999 di Filipina terdapat 1.581 madrasah. Gagasan pengintegrasian madrasah dalam sistem pendidikan Filipina baru menunjukkan tanda-tanda kemajuan setelah masuk tahun 2000-an. Pada tahun 2004, Departemen Pendidikan mengadopsi DO 51 yang memasukkan pengajaran bahasa Arab dan nilai Islam di sekolah-sekolah umum, khususnya di daerah Muslim. Kurikulum pendidikan Islam dan bahasa Arab untuk sekolah umum pertama kali diimplementasikan pada tahun ajaran 2005 sampai 2006. Demikian juga di madrasah diujicobakan kurikulum standar atau yang sering disebut standar madrasah kurikulum pada madrasah-madrasah yang umumnya swasta. Selanjutnya tugas yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan di Filipina. Penerapan kebijakan pendidikan di Filipina. Di Filipina, pada tingkat perguruan tinggi untuk calon tenaga pendidik sudah memiliki sekolah praktik yang nantinya sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan internasip. Pada proses internasip, mahasiswa akan dibimbing oleh guru pendamping. Tugas dari guru pendamping tersebut melakukan privasi pada saat mahasiswa melakukan pengerjaan di sekolah. Nah, guru pendamping dapat mengontrol serta mengevaluasi hasil praktek mengajar mahasiswa. Pada dasarnya, pendidikan di Indonesia tidak jauh berbeda seperti yang ada di Filipina. Proses mahasiswa yang menjadi calon tenaga pendidik di Indonesia juga melewati pendidikan sama dengan di Filipina untuk menjadi seorang guru. Di bangku perkuliahan, calon tenaga pendidik sudah berlengkapi dengan kegiatan latihan praktik mengajar di sekolah. Namun, demikian pada situasi ini jika di Filipina waktu serta tuntutan yang diminta sangat berbeda dan tentunya jauh lebih. Tidak hanya kepada proses pendidikan, calon guru di perguruan tinggi, hal yang menjadi kontras perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia berbeda dengan Filipina, yaitu perhatian terhadap pendidikan calon guru serta berkelanjutan. Proses seleksi tenaga di Filipina sangat ketat karena profesi sebagai tenaga pendidik termasuk populer di negara ini. Terkait dengan pusat-pusat pelatihan tenaga pendidik menjadi suatu hal yang penting di Filipina. Pusat pelatihan banyak terhadap di negara ini, bahkan universitas memfasilitasi adanya sarana pusat pelatihan untuk guru dalam mengembangkan proyek yang sedang dikerjakan. Dari kebijakan tersebut, tenaga pendidik mampu mengeksplorasi secara detail dengan dapat mengaplikasikan hasil kerja secara mandiri dan dapat menciptakan program kegiatan yang dilakukan dalam mencapai berbagai kompetensi. Adapun tugas keempat yaitu perbandingan kebijakan pendidikan di Indonesia dan di Filipina. Kebijakan pendidikan di Indonesia sebagai negara berkembang dirasa perlu untuk mengadopsi sistem pendidikan yang sudah berhasil diimplementasikan di negara lain. Kebijakan pendidikan di Filipina. Pendidikan di negara Filipina dikenal termasuk sistem pendidikan terbaik yang ada di dunia. Kebijakan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, mahasiswa sebagai calon guru melakukan praktik mengajar di sekolah, hanya saja peran guru pendamping ini menjadi penting, namun kurangnya keterlibatan guru pendamping mengakibatkan praktik mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa tidak berjalan ideal. Yang ketiga yaitu di bangku perkuliahan, calon tenaga pendidik sudah dilengkapi dengan kegiatan latihan praktik mengajar di sekolah. Yang keempat, negara Indonesia masih banyak tenaga yang memperoleh gelar pendidikan sarjana S1 dan yang lebih dalam lagi, tenaga pendidik banyak ada yang berpendidikan tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Yang kelima, di Indonesia selain meningkatkan mutu tenaga pendidik, fokus pemerintah adalah
pemenuhan jumlah tenaga pendidik untuk mengajar khususnya pada daerah pedesaan. Yang keenam, di Indonesia tentang pendidik masih berfokus hanya pada visi dan misi pendidikan dan pengajaran. Namun visi dan misi ilmiah yang terkait pada bentuk penulisan dan publikasi karya ilmiah masih sering terabaikan. Kebijakan pendidikan di Filipina. Yang kedua yaitu di negara Filipina pada tingkat perguruan tinggi untuk calon tenaga pendidik sudah memiliki sekolah praktik yang nantinya sesuai tempat mahasiswa untuk melakukan internasip. Yang ketiga yaitu di Filipina tidak hanya pada proses pendidikan calon guru di perguruan tinggi, hal yang menjadi kontras perbedaan kualitas pendidikan. Yang keempat, guru di negara Filipina mempunyai hak untuk di sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu proses seleksi tanpa tenaga di Filipina sangat ketat karena proses sebagai tenaga pendidik termasuk populer di negara ini. Yang keenam yaitu di negara Filipina berkomitmen menerapkan pendidikan tenaga pendidik yang mengutamakan penelitian. Selanjutnya tugas kelima yaitu kebijakan pendidikan kurikulum pendidikan Islam di Mesir. Pendidikan Islam di Mesir. Sebelum abad ke-19, sistem pendidikan tradisional diatur oleh pemimpin dan pemuka agama di Mesir. Setelah revolusi pada tahun 1919 dan kemerdekaan Mesir pada tahun 1922. Babak baru pendidikan Islam Mesir dimulai. Pada tahun 1937, pemerintah memberikan semua penguasa negara peraturan kutab di daerahnya masing-masing. Sejak diberlakukannya konsep pendidikan untuk semua education for all, pemerintah Mesir mulai terlihat mengalami kemajuan. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan di Mesir. Secara rinci, gambaran kurikulum pendidikan di Mesir sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum tingkat rendah. Terdiri dari mata pelajaran pokok yaitu membaca dan menulis. Juga diajarkan geografi dan ilmu berhitung. Yang kedua, kurikulum tingkat menengah. Mata pelajaran pokok terdiri dari ilmu berhitung, matematika, dan bahasa Italia. Yang ketiga, kurikulum tingkat tinggi. Kurikulum terdiri dari mata pelajaran matematika dan ilmu-ilmu lainnya sesuai dengan jurusan masing-masing. Selanjutnya, C. Kebijakan pendidikan Islam di Mesir. Mesir memprogramkan wajib belajar. Masyarakatnya harus pandai dalam hal baca tulis dan terdidik. Harus memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Serta menjadi masyarakat yang produktif. Pendidikan juga harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, sistem sekolah sekunder. Kedua, sistem sekolah Al-Azhar. Selanjutnya tugas ke-6 yaitu kebijakan pendidikan, kebijakan kurikulum, kebijakan pendidikan Islam di Eropa Utara, yaitu di Filipina. Kebijakan pendidikan di Filipina. Pendidikan di negara Filipina dikenal termasuk sistem pendidikan terbaik yang ada di dunia. Namun siapa sangka dalam pelajarannya, pendidikan di negara tersebut masih tergolong rendah pada tahun 1960-an. Di tahun tersebut hanya ada satu dari 10 orang dewasa di negara tersebut yang dapat menyelesaikan pendidikan lebih dari 9 tahun di tingkat pendidikan dasar. Pada tahun tersebut hanya beberapa yang mendapatkan gelar sampai pada pengurusan. Di negara Filipina, pada tingkat perguruan tinggi untuk coba tenaga pendidik sudah memiliki sekolah perangkat yang nantinya sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan internasip. Selanjutnya, kebijakan kurikulum di Filipina. Kebijakan kurikulum di Filipina. Kurikulum di Filipina, salah satu prinsip kurikulum di Filipina adalah non-discriminating, net equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama di Filipina. Semua anak punya hak sama dengan pendidikan, tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, dan semua sekolah tidak dibedakan baik itu sekolah favorit atau tidak. Jadi, siswa bisa masuk ke sekolah mana saja mereka
mana saja karena semua sekolah sama. Dari segi mata pelajaran di Filipina memiliki mata pelajaran ini inti yang semuanya terbungkus dengan kata orientation. Kenapa ada kata orientation? Karena kurikulum di Filipina memiliki konsep gagasan bahwa 6 mata pelajaran ini bukan mengharuskan siswa belajar isi dari seluruh pelajaran ini, namun mengajak anak didik untuk mulai memperolehkan kemampuan menjelajah dan memahami fenomena alam yang ada di sekitar mereka. Yang C yaitu kebijakan pendidikan agama Islam di Filipina. Kebijakan pemerintah Eropa semakin memasukkan manajemen aktif agama minoritas dan pendidikan agama telah menjadi situasi pemerintah agama. Penyediaan pendidikan agama di berbagai yurisdiksi jauh dari homogen dan dibentuk oleh hubungan yang kompleks antara negara, kemudian komunitas agama dan sekolah. Tulisan ini merupakan analisis terhadap kohesi sosial pendidikan Islam di Filipina dan Irlandia. Selanjutnya tugas yang terakhir yaitu tugas yang ketujuh, membandingkan atau perbandingan kebijakan pendidikan di Indonesia dan di Mesir. Di Indonesia sebagai negara berkembang dirasa perlu untuk mengadopsi sistem pendidikan yang sudah berhasil diimplementasikan di negara lain. Yang kedua yaitu di Indonesia mahasiswa sebagai calon guru melakukan praktik mengajar di sekolah. Hanya saja peran guru pendamping ini menjadi penting, namun kurangnya keterlibatan guru pendamping mengakibatkan praktik mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa tidak berjalan ideal. Yang ketiga yaitu di bangku perkuliahan, calon tenaga pendidik sudah dilengkapi dengan kegiatan latihan praktik mengajar di sekolah. Yang keempat, negara Indonesia masih banyaknya tenaga yang memperoleh gelar pendidikan sarjana S1 dan yang lebih dalam lagi, tenaga pendidik bahkan ada yang berpendidikan tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Yang kelima yaitu di Indonesia selain peningkatan mutu tenaga pendidik, fokus pemerintah adalah pemenuhan jumlah tenaga pendidik untuk mengajar khususnya pada daerah pedesaan. Yang keenam, di Indonesia tenaga pendidik masih berfokus hanya pada visi dan misi pendidikan dan pengajaran, namun visi dan misi ilmiah yang terkait pada bentuk penulisan dan publikasi karya ilmiah masih sering terabaikan. Sedangkan kebijakan pendidikan di Mesir yaitu yang pertama, penataan pendidikan dilakukan oleh negara dengan mengutamakan isu-isu teknologi di gereja dan masjid dalam bentuk seminar. Yang kedua, Mesir merupakan secara dramatik yaitu pendidikan untuk semua warganya, education for all. Pemerintah Mesir memberikan pendidikan gratis untuk semua warganya. Yang ketiga yaitu Mesir memprogramkan wajib belajar. Masyarakat harus pandai dalam hal baca tulis dan terdidik, harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadi masyarakat yang produktif. Pendidikan juga harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa asing non-Arab di mata program S1 diiringkan, yaitu hanya diwajibkan hafal 8 juz Al-Quran dan program S2 sebanyak 15 juz Al-Quran, sementara program S3 baru diwajibkan hafal seluruh Al-Quran. Yang kelima yaitu pendidikan agama Islam lebih mendapat tekanan, tetapi untuk mata pelajaran kurikulumnya seperti pada sekolah sistem sekuler. Yang keenam yaitu sistem pendidikan di Mesir sejak taman kanak-kanak sudah diwajibkan menghafal Al-Quran. Di Universitas Al-Azhar, misalnya bagi mahasiswa Mesir, program S1 diwajibkan menghafal 15 juz, setengah Al-Quran. Program S2 diwajibkan menghafal seluruh Al-Quran. Adapun program S3 tinggal diuji hafalan sebelumnya. Kemudian hafal Al-Quran ini tidak berlaku bagi mahasiswa asing non-Arab, di mana program S1 diiringkan yaitu hanya diwajibkan hafal di 8 juz Al-Quran dan program S2 sebanyak 15 juz Al-Quran, sementara program S3 baru diwajibkan hafal seluruh Al-Quran. Baik, mungkin hanya ini
yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.